Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang carousel slider. Nah, carousel slider ini sebenarnya sebuah package. Mungkin kita akan rapiin dulu. Ini udah terlalu uh, rame ya. Kita hapus lotinya, ini kita nggak pakai. Terus aset nih lotinya hapus. Kemudian kita get init ya. Kita reset aja. Get init menggunakan get pattern. Yes. Oke, udah semua. Kita coba. Tungguin dulu. Kita coba. Oh nih ada warning. Oh karena asetnya kita udah hapus, jadi kita udah nggak pakai lagi nih. Kita save. Oke udah. Sip. Nah ini udah semua nih. Jadi nanti home view kita udah kembali seperti sedia kala gitu. Karena kita init. Coba kita restart. Coba. Nah ini ya. Sekarang kita akan bikin materi tentang carousel slider, sebuah package ya. Jadi teman-teman buka pubdev, terus cari aja yang namanya carousel slider. Nah ini versi 4 nih sekarang nih di tanggal 13 Februari 2022. Kita cobain aja. Ini carousel slider kita install nih, namanya kita copy aja, kita get install ya. Get install carousel slider, kita enter. Nanti dia bakalan ngambil. Nah, cara penggunaannya adalah di sini sebenarnya auto use-nya banyak ya, udah lengkap juga caranya. Oke, ini semuanya udah lengkap. Nah, ini ada contoh-contohnya, ini basicnya kayak gini, atau mau kayak gini, atau mau kayak gini, atau mau tipenya full screen kayak gini, atau mau ada indikatornya. Itu bisa semua nih, kita bisa coba ini. Kita coba yang basic dulu deh. Kita coba yang basic. Basicnya itu mungkin simple ya. Ini kita copy aja. Kita copy terus kita coba, ini udah semua ya. Ini coba bodinya kita paste ya. Sesimpel ini. Kita coba paste dan ya udah tinggal import aja nih. Import carousel slider ini. Oke, ini udah selesai. Kalau ini kita save, yang terjadi adalah seperti ini. Oke, ini udah sederhana ini. Ini kita udah bisa ya. Nah, sekarang idenya adalah mungkin ini kalau di sini kan height-nya 400. Coba kita 200 aja deh. Nah, ini jadi kayak gini kan. Nah, tinggal kita ganti-ganti di itemnya kalau mau custom. Jadi gini. Pertama, carousel slider itu ada option. Optionnya cuman ini doang dia, height doang. Sebenarnya option ini ada banyak ya. Di sini ada banyak optionnya. Misalnya dia bisa otomatis gerak sendiri gitu. Ini bisa nih, kontrol spasi aja. Nah, autoplay kita jadiin true aja nih. Kita jadiin true. Jadi dia bakalan jalan sendiri. Nah, kalau misalnya coba kita restart, ini teks 1, teks 2 autoplay nggak nih? Kita coba cek. Nah, dia gerak sendiri tuh. Nah, sebenarnya durasi juga bisa kita tambahin di sini. Durasinya kita mau cepetin, duration. Misalnya kita mau setengah detik, millisecond, kita pasang millisecond aja, misalnya 500, setengah detik nih misalnya. Kita coba save, kita restart. Nah, nanti dia geraknya autoplaynya ya udah setengah detik gitu. Mana dia? Nah, ini gerak. Tungguin. Oh, ini enggak setengah detik ya? Atau ada yang salah? Atau minimal 1 detik? Kalau coba kita 1 detik, kita coba save. Kalau 1 detik kayak gini nih. Oh, ini autoplay animation duration. Oh, jadi dia itu pas gesernya nih, gesernya tuh 1 detik. Jadi bukan dari sini ngegeser gitu, tapi durasi pas animasinya. Jadi pas dia ngegeser gini, itu cepet gitu. Kalau misalnya kita pakai millisecond misalnya kita pakai ya tadi 500 atau nah jadi pas digeser tuh langsung cepet ya seret gitu gesernya. Jadi ini bukan ketahan di teks 4 terus geser. Nah, tapi posisi pas dia geser itu dari teks 4 ke teks 5 itu dia setengah detik gitu. Jadi yang ini ya. Oke. Dan di sini banyak parameternya. Teman-teman bisa pasang di sini misalnya initial pledge atau on scroll dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau reverse juga bisa nih, reverse kita set jadi true, misalnya kita true. Kita coba save. Jadi nanti dari 5 geser mundur ya, mundur. Teks 1 mundur lagi ke belakang. Mundur lagi. Nah, ini reverse ya. Maksudnya itemnya itu reverse dari kanan ke kiri gesernya. Cuman kita nggak usah pakai. Jadi teman-teman bisa pakai baca-baca di sini kegunaannya apa. Ini langsung aja dicobain aja. Oh, scroll direction dan seterusnya. Bisa nih.
Cuman kita buat sederhana. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau nambahin ini? Nambahin kita menggunakan yang ada indikatornya misalnya. Misalnya kita tambahin ini, gimana caranya nih? Ya ini sebenarnya kita custom aja. Kalau di sini nge-returnnya sebuah kontainer, ya ini ya, kontainer ya. Dan dia ada teksnya. Kalau teks ini kita kasih center, dia bakalan ada di tengah-tengah nih. Nah, kayak gini kan. Sebenarnya tinggal kita custom aja di sini. Kita juga bisa kasih dia image juga sih sebenarnya. Tinggal kita iniin aja di sininya. Sebenarnya langsung return kontainer bisa juga sih tanpa builder. Jadi kita mau nge-return apa di sini juga bebas gitu. Coba kita return sebuah kontainer aja. Bisa nggak? Kontainer gini ya. Kita coba save, kita kasih width, kita kasih ini aja deh, child berupa teks. Teksnya itu, atau kita kasih warna color amber misalnya kayak gini. Teksnya itu kita kasih i ya. Kita coba save. Nah ini 4, 5, cuma kecil banget ya. Kita kasih widthnya misalnya 300. Nah kayak gini jadinya. Bisa ya nge-custom. Mungkin teksnya ini kita pasang center juga bisa. Dan kita kasih dia style. Misalnya kita kasih ubah ukurannya, text style, kita kasih size 50 misalnya kayak gini. Nah ini bisa ya. Nah ini ngegeser sendiri. Bener-bener terserah teman-teman nge-return apa di sini. Nah ini itemsnya itu ada 5. Kalau kita tambahin dia sampai 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah ini bakalan ada 10 nanti gitu ya. Jadi bakalan ada 10 item. Ubah lagi ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau teman-teman mau ganti gambar ya tinggal kasih aja di sini image.asset atau image.network ya. Bener-bener custom. Oke, sekarang idenya gini. Gimana caranya kita nambahin indikator? Kalau cara saya adalah saya contohin di sini example-nya. Kita masuk ke lib main-nya ya. Saya ngambil dari lib main. Nah, ini contohnya ya. Nah, di contoh ini ada banyak nih ya. Ada contoh ini, kita ada image list-nya, data-datanya. Karena contoh ini, example ini, codingan ini adalah codingan nanti hasilnya outputnya akan seperti ini teman-teman. Outputnya yang tadi ya, yang di mana, di readme sini nih, outputnya bakalan kayak gini. Coba kita mau yang indikator nih, kita coba find aja nih, Ctrl F, indikator ada nggak? Nah ini nih, indikator itu dia menggunakan yang ini nih, with indikator demo kelasnya ya. Jadi kita copy aja nih kelasnya, kita find, kita paste. Berarti kita coba cek. Nah ternyata kelasnya seperti ini, dia pakai stateful ya. Dia pakai stateful nih ya, cuman ada 3. Yang ini mengarah ke sini. Berarti state kelasnya adalah cuman yang sesimpel ini nih, kelas yang ini nih sampai sini. Ini adalah kelas statefulnya dia dengan custom indikator demo. Nah sekarang PR-nya adalah kita akan mencontek ini. Pertama dia ada current index ya, dan ada controllernya. Nah ini kita copy aja. Karena kita mau nerapin di getX, jadi kita pasang di controller aja. Kita pasang di sini, kita paste ya. Ini current kita buat dia menjadi index misalnya kayak gini, index. Kita buat rx integer ya, rx integer biar bisa kita pasang OBS. Kemudian carousel ini kita import carousel slider. Oke, ini kita anggap aja carousel controller. Nah ini kita carousel C deh, kayak gini. Sesimpel ini ya. Oke, kita udah punya ini 2. Terus kita contek lagi, ini scaffold, kolom. Nah ternyata dia pakai kolom nih, dimana expanded dan row. Mungkin ini buat ininya ya, indikatornya nih. Jadi yang di view kita harus ubah dia di bagian mananya, di bagian row-nya ya. Ini kita tambahin. Jadi ini kita bungkus dia carousel slider, kita bungkus dengan sebuah kolom dan kita tambahin sebuah row di sini. Kita pasang row. Ini kita copy ya row-nya. Ini dari mana ke mana? Dari sini sampai sini ya. Kita copy row-nya, kita pasang di sini. Oke, udah. Nah, sekarang image list-nya. Image list ini children-nya ya. Dia tergantung banyaknya data ini. Ya, mungkin dia kita pasang kayak gini.
Kita ubah lagi smap ya. Controllernya kita ambil dari controller titik carousel controller titik animated to page. Oke, ini kita ganti currentnya dari controller titik index ya. Tadi kita namain index. Udah deh, kita coba save. Nah, ada deh. Udah jadi ya. Kita coba save. Nanti dia ngegeser sendiri. Nah, cuma ini kayaknya ada yang salah di mana ini indikatornya nggak berubah ya. Padahal ini kita udah geser. Mungkin karena kita belum menambahkan satu buah fungsi. Nah, ini set state ya. On page change. Nah, ini kita tambahin nih. Di option ya. Dia di mana? Nambahinnya ternyata di carousel slider option. Nah, di optionnya nih. Jadi di sini ada yang namanya on page change. Nah, ini kita kontrol spasi. Ini apa nih? Sebuah function. Dia minimal ada 2. Ada index sama ada ini reason ya. Kita tinggal mengubah aja si ininya controller titik index, kita ubah menjadi si index ini. Kita copy, kita paste sini. Oh iya, ini value-nya kita ubah ya, value-nya karena dia OBX ya. Kita paste. Coba kita save. Kita coba restart. Apakah dia berubah? Geser. Mana dia? Belum geser nih. Nah, geser nih belum berubah karena mungkin karena ini kita belum pakai OBX ya. Ini kita bungkus dia dengan OBX row-nya. Kita pasang di row ini, kita bungkus dengan OBX biar dia bisa dipantau nih. Nah, ini udah nih. Nah, 6 kita geser 7. Nah, ini indeksnya udah bisa ya, indikatornya. Nah, itu udah sesuai dengan jumlahnya. Kayak gitu. Nah, ini teman-teman tinggal nyoba-nyobain aja di sini. Ini ada contoh-contohnya ya. Contohnya ini sangat banyak sesuai dengan yang ada demo, ada basic, ada ini. Jadi di sini contoh-contoh di sini ada semua ya di codingan sini. Tinggal dicobain aja. Tinggal dicari ya. Mungkin pembahasan carousel slider sampai sini aja. Kita next ke materi selanjutnya.